Ribuan kendaraan di hari ketiga Lebaran terjebak kemacetan parah menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Bahkan kendaraan mengular hingga mencapai 3 km, mulai dari eksit tol Ciawi sampai Simpang Gadok. Polisi pun melakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap dan one way, satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Ramainya kendaraan ini karena banyaknya masyarakat yang ingin berlibur serta bersilaturahmi dengan sanak keluarganya di kawasan wisata Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hingga tadi pagi tercatat ada 25.000 kendaraan menuju ke puncak. Petugas memperkirakan kepadatan kendaraan akan terus mengalami peningkatan hingga memasuki hari Jumat dan Sabtu mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Mobil saya ketimpa pohon, pas banget ini ya Allah. Sejumlah orang terjebak dalam kabin mobil yang tertimpa pohon beringin besar setinggi 15 meter di Jalan Juanda, Bogor, Jawa Barat. Seluruh korban baru bisa dievakuasi setelah petugas datang. Diduga pohon beringin tumbang akibat diterjang hujan deras disertai angin kencang. Selain menyebabkan mobil rusak, 2 gerobak pedagang dan 2 sepeda motor yang tengah melintas juga ringsek. Akibatnya 2 pemotor terluka, 1 diantaranya dievakuasi ke Rumah Sakit PMI Bogor akibat luka serius. Dari Bogor, Jawa Barat, tim iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam pelaku penipuan modus tukar uang di sebuah apotek di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok. Pelaku beraksi seorang diri dan berpura-pura membeli obat dengan harga mahal. Pelaku meminta menukar uang pecahan 50.000 miliknya menjadi Rp100.000 sebanyak Rp2 juta. Guna memperdaya korban, pelaku sempat memperlihatkan uangnya. Korban yang terpedaya lalu memberikan uang pecahan Rp100.000 sebanyak Rp1.400.000. Pelaku beralasan menghitung kembali uangnya sambil membawa kabur uang korban. Diduga pelaku kerap melancarkan aksi penipuan modus serupa di Depok. Polisi hingga kini masih mengejar pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang wanita lansia, Peta Bau, usia 59 tahun memimpin aliran sesat bernama Pangisengana Tarikat Analoloa ditangkap polisi di Dusun Bontok, Kecamatan Tombobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ia dijemput paksa bersama 4 orang lainnya saat berada di dalam sebuah pondok. Selain mengamankan 5 orang, polisi juga menyita sejumlah barang berupa benda pusaka seperti kris, badik, dokumen, pakaian hingga spanduk struktur organisasi. Sebelumnya ajaran mereka dinyatakan aliran sesat melalui Fatwa MUI Kabupaten Maros karena menambah rukun iman menjadi 11 dan berhaji yang sah di puncak Gunung Bawakaraeng. Meski sudah ada fatwa MUI, mereka kembali menyebarkan ajarannya. Keresahan warga sekitar atas aktivitas penyebaran aliran tarekat anak loloa yang kemudian dikeluarkan juga fatwa MUI Kabupaten Maros yang menyatakan bahwa tarekat anak loloa merupakan aliran sesat. Ya, kini Peta Bau bersama dengan 4 orang yang diamankan masih diperiksa Polres Maros. Dalam waktu dekat, polisi segera menentukan status hukum dari kelima orang ini. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, residivis curanmor terekam CCTV saat kembali beraksi di Medan, Sumatera Utara. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang ibu rumah tangga lumpuh akibat stroke dievakuasi petugas damkar. Aksi pencurian yang dilakukan EA, 28 tahun, terekam CCTV di sejumlah rumah warga di Medan. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit pelaku membawa kabur motor yang terparkir di halaman rumah korban. Pelaku beraksi bersama rekannya memanfaatkan kelengahan korbannya. Hasil pemeriksaan, pelaku merupakan residivis kasus serupa. Dan lantaran melawan dan berusaha kabur, pelaku terpaksa diberi hadiah timah panas oleh petugas. Jadi mereka masuk, mengintai, dan langsung
melakukan pencurian. Pelaku ini Pak udah berapa kali beraksi Pak? Kalau pelaku ini berdasarkan sudah yang kami cek interogasi, dia melakukan sudah lebih 10 kali untuk melakukan, dan memang sudah termasuk residivis. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kembali mendekam di sel tahanan Polsek Medan Labuhan dan terancam kurungan 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Puluhan personil tim rescue damkar Makassar mengevakuasi seorang ibu yang tiba-tiba tak bisa bergerak akibat terserang stroke. 4 petugas kemudian dikerahkan untuk naik ke lantai 2 rumah yang terletak di Jalan Depasawi Dalam, Kecamatan Tamalate. Awalnya petugas hendak mengevakuasinya dengan cara digendong, namun karena kondisi akses turun tangga yang sempit, pasien kemudian diikat ke tubuh salah seorang petugas menggunakan kain sarung. Petugas harus ekstra hati-hati saat turun tangga agar si ibu tidak terjatuh. Setelah kurang lebih 30 menit, pasien akhirnya bisa diturunkan dari atas lantai 2 rumahnya. Dari keterangan tetangga, pasien yang bernama Dahlia ini memang memiliki riwayat penyakit stroke. Tim damkar datang setelah mendapat laporan dari tetangganya yang melihat pasien tak bisa bergerak. Untuk proses penanganan medis, korban dievakuasi ke rumah sakit khusus pasien stroke menggunakan ambulans. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan. Pemirsa, ambulans membawa wisatawan nekat terobos kemacetan dengan menyalakan sirine di Jalan Arteri Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saat ditanya oleh polisi, sopir ambulans berdalih akan menjenguk keluarga di rumah sakit. Selamat siang, Komandan. Manajer melaporkan seputaran. Polisi menghentikan sebuah ambulans di depan gerbang tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebelumnya, ambulans milik desa Kompa ini menyalakan sirine menerobos padatnya kemacetan arus lalu lintas kendaraan di kawasan itu. Namun saat diperiksa, ambulans ternyata tidak sedang mengangkut pasien darurat, melainkan penumpang yang akan menuju ke tempat wisata. Saat ditanya petugas, sopir ambulans berdalih akan menjenguk keluarganya yang dirawat di rumah sakit. Ambulans desa dipakai untuk membawa orang dengan alasan untuk menengok keluarga yang sakit di rumah sakit Sekarwangi. Nah, untuk penindakannya kami hanya ada teguran saja dan mengarahkan bahwa mobil dinas tersebut, dan dalam arti kata ini dinas lah, tidak diperbolehkan untuk memuat barang atau orang yang tidak atau bukan haknya. Sementara itu, arus lalu lintas di ruas jalan arteri dan eksit tol Parungkuda dipadati ratusan kendaraan yang akan menuju sejumlah lokasi wisata di kota dan Kabupaten Sukabumi. Kemacetan arus lalu lintas tak terhindarkan di sejumlah titik. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang balita usia 4 tahun yang tengah sakit dievakuasi polisi saat terjebak kemacetan di jalur arteri Bandung-Cirebon, kawasan Bojong, Sumedang. Menggunakan mobil patroli, sang bocah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan medis. Menurut orang tuanya, bocah ini sedang menderita demam tinggi dan hendak dibawa ke rumah sakit. Namun apa daya, di tengah perjalanan terjadi macet parah, padahal anaknya sudah kejang-kejang. Orang tua meminta polisi yang tengah bertugas untuk mengurai kemacetan. Dia mau dibawa ke bidan, tapi bidan sudah sanggup, harus dibawa ke rumah sakit langsung katanya dia. Awalnya rencana mau kemana tadi itu? Emang mau ke rumah sakit. Cuman di Bojongnya macet kan gitu. Jadi takutnya kelamaan mau cari ojek, pas ojeknya nggak ada, langsung minta bantuan ke bapak polisi yang lagi jaga. Usai mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Pakuwon, kondisinya telah berangsur membaik. Dari Sumedang, Jawa Barat, BBN iNews melaporkan. Minibus berwarna putih yang diduga pemudik ini terekam amatir masuk jalur motor di jembatan Suramadu arah Surabaya menuju Bangkalan. Akibatnya, laju motor yang melintas pun menjadi terganggu hingga terjadi hambatan. Warga mengaku memaklumi kejadian ini karena diduga pemudik berasal dari luar Madura yang jarang melintasi jembatan Suramadu. Namun diduga juga
Pengemudi mobil kelelahan sehingga tanpa sadar nyasar ke jalur yang bukan peruntukannya. Akibatnya, polisi mengimbau agar pemudik roda 2 maupun roda 4 beristirahat sejenak di pos peristirahatan jika merasa lelah. Selain sebagai antisipasi kerawanan kejahatan jalanan, pos-pos tersebut juga untuk memberikan kenyamanan bagi para pemudik yang beristirahat sejenak. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah orang memilih jalan kaki akibat terjebak kemacetan saat keluar gerbang tol Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Sementara di Pangandaran, sejumlah wisatawan terseret arus laut saat bermain di pantai. Antrian kendaraan terjadi jelang gerbang tol Sukabumi, Jawa Barat pada hari Selasa kemarin. Kepadatan terjadi akibat banyaknya kendaraan pemudik dan wisatawan yang akan menuju sejumlah lokasi wisata di Sukabumi seperti Pantai Pelabuhan Ratu dan Situ Gunung. Di tengah situasi itu sejumlah pengunjung turun dari kendaraannya untuk berjalan kaki menuju pintu keluar tol Parungkuda. Para pengendara mengaku terjebak di jalan tol Bocimi selama 2 jam. Selain di eksit tol Parungkuda, kepadatan lalu lintas juga terjadi di ruas jalan arteri Parungkuda Cibadak. Dari Bogor. Dari Bogor? Iya. Berapa jam Bu kalau coba macet Bu? Oh, udah ada 3 jam. 3 jam ya? Iya. Ibu akibat macet akhirnya jalan kaki? Iya. Iya, kasih banyak punya ya? Iya, sama-sama Pak. Mogok ya. Mogok kita diam di mobil, terus sementara antrian semakin panjang, perjalanan dari Cibadak Jujur ke sini aja 2 jam belum sampai Pak. Untuk mengurai kepadatan, sejumlah personel dari Satlantas Polres Sukabumi diterjunkan. Untuk mengurai kepadatan, sejumlah personel dari Satlantas Polres Sukabumi diterjunkan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang remaja Rian 15 tahun terseret arus saat asik bermain di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Petugas Satpol Air Ut Polres Pangandaran dan Bala Wisata yang tengah bertugas langsung bergerak cepat menyelamatkannya. Korban akhirnya bisa dibawa ke tepi pantai. Selanjutnya dievakuasi ke RSUD Pangandaran agar mendapat perawatan medis. Namun tak lama kemudian wisatawan lain bernama Resta, 25 tahun, juga terseret arus. Ia bermain di area yang tidak untuk berenang. Petugas gabungan kembali bergerak untuk menyelamatkan korban. Dari keterangan petugas, masih banyak wisatawan yang tak mengindahkan peringatan untuk tidak berenang di area tertentu. Melalui bendera merah dan ada banner untuk larangan bahwa tidak boleh berenang. Tetapi adapun wisatawan tersebut tetap melaksanakan berenang, jadi terbawa arus yang cukup deras. Tapi kondisinya gimana sih? Untuk kedua wisatawan tersebut berhasil diselamatkan dan diamankan ke Rumah Sakit Pandega dan sekarang alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Tim gabungan akan terus mengawasi dan menghimbau kepada wisatawan selama liburan agar selalu memperhatikan kondisi pantai dan keselamatan saat berada di laut. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 hari setelah Idul Fitri, stasiun Pasar Senen masih ramai pemudik menuju luar kota untuk hindari lonjakan arus balik. Sementara di Pelabuhan Merak Kota Cilegon, Banten mulai dipadati arus balik. Stasiun Pasar Senen Jakarta mulai dipadati pemudik yang kembali ke ibu kota pasca Lebaran. Mereka memilih balik lebih awal untuk hindari kepadatan. Berdasarkan data dari KAI Daob 1 Jakarta, hingga saat ini tercatat ada 785.000 tiket ludes terjual untuk keberangkatan dari Jakarta. Sementara lebih dari 698 orang penumpang telah tiba atau akan tiba di Jakarta. Sementara di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, satu persatu kendaraan arus balik mulai turun dari kapal usai menyeberang dari Sumatera. Dermaga pelabuhan dipadati pemudik, mayoritas pengguna mobil pribadi dan juga pejalan kaki. Ratusan pemudik tujuan Jabodetabek memilih kembali lebih awal lantaran harus kembali bekerja.
Diprediksi lonjakan arus balik Lebaran di Merak akan terjadi hingga hari Sabtu. Sementara pemirsa, Pelabuhan Bakaheni Lampung mulai ramai pemudik yang hendak balik lebih awal ke Pulau Jawa demi menghindari kepadatan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di sana. Halo, selamat siang. Indra, bagaimana situasi arus balik di Pelabuhan Bakaheni Lampung saat ini? Baik, selamat pagi Kevin dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini H+2 Lebaran. Anda bisa saksikan di belakang saya sudah mulai ada antrian. Ini mengantri untuk menunggu keberangkatan atau kedatangan kapal, dan nantinya kapal tersebut akan memberangkatkan para pengendara pribadi ini menuju Pelabuhan Merak, Banten. Dan Kevin dan juga pemirsa, dapat kami informasikan terkait data ini. Perlu diketahui per tanggal 1 kemarin ataupun H+1 ini sudah ada sebanyak 12.000 penumpang dan juga 3.000 kendaraan sudah bertolak dari Pulau Sumatera menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Dan perlu kami informasikan juga Kevin dan juga pemirsa, berbagai skema nanti akan dilakukan jelang arus balik 2025 yang mana diprediksi akan jatuh pada tanggal 3 hingga 7 April 2025 mendatang. Adapun juga kebijakan dari ASDP ini akan dilakukan. Yang pertama ini ASDP akan melakukan diskon tarif kapal. Ini Kevin perlu diketahui pada tanggal 3 April pukul 12.00 hingga 12.00 tanggal 7 April 2024 ini akan berlaku diskon tiket kapal feri ini akan sebesar 21% hingga 36%, yang mana ini nantinya akan memudahkan masyarakat. Dan perlu diketahui Kevin dan juga pemirsa, saat ini tempat saya melaporkan merupakan jalur eksekutif. Nantinya per tanggal 3 hingga 7 ini akan dilakukan tarif reguler Kevin, yang mana ini pasti memudahkan ataupun meringankan para pemudik yang akan melakukan kegiatan arus balik 2025. Dan skema juga ASDP akan melakukan sistem clustering, delaying system maupun juga buffer zone, yang mana nanti diletakkan di beberapa titik di ruas tol Bakahuni maupun juga di lokasi strategis di non-tol Kevin. Dan perlu ketahui juga Kevin bahwa saat ini masih diberlakukan ataupun digunakan 40 kapal per harinya untuk mengakomodir masyarakat yang akan pulang, dan nantinya tidak menutup kemungkinan Kevin akan ditambah menjadi 67 kapal per harinya yang mana dilakukan di berbagai pelabuhan yang berada di pelabuhan di kawasan Lampung ini. Demikian Kevin. Baik, masyarakat telah melakukan adanya arus balik dari Pelabuhan Bakaheni Lampung. Terima kasih Indra Setiabudi melaporkan dari Pelabuhan Bakaheni Lampung. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, rekayasa lalu lintas kontraflow dan juga one way telah dihentikan di gerbang tol Cikampek Utama pada hari kedua pasca Lebaran. Sementara arus balik menuju Jakarta tercatat ada 303.000 kendaraan yang telah melintas. Pemirsa, di hari kedua pasca Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, situasi dan kondisi di gerbang tol Cikampek Utama ini sudah kembali normal. Sistem kontraflow dari kilometer 55 sampai dengan kilometer 70 sudah dihentikan semalam pasca terjadinya kepadatan di tol MBZ dan juga di sejumlah wilayah yang ada di Jakarta Cikampek menuju gerbang tol Cikampek Utama. Situasi dan kondisi pada pagi hari ini memang mayoritas masih kendaraan pribadi, dan untuk kendaraan truk dan sumbu 3 ini sudah mulai berkurang. Sementara untuk akumulasi volume kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek melalui gerbang tol Cikampek Utama ini mencapai 1,9 juta kendaraan. Arus balik ke Jakarta ini sudah mulai dibuka, tidak adanya sistem kontraflow, dan sampai dengan pagi hari sudah ada 303.000 kendaraan yang melintas Trans Jawa menuju ke Jakarta. Apabila mengalami peningkatan volume dan juga intensitas kendaraan, maka nantinya akan ada peralihan arus dari yang harusnya keluar di gerbang tol Cikampek Utama akan dialihkan ke tol Cisumdawu, Padalenyi, dan juga Cipularang. Dari Karawang, Jawa Barat, Camar Haenda, Surya Lisantoso, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Yogyakarta memiliki tradisi unik menyambut bulan Syawal di Keraton Yogyakarta. Mereka berebut gunungan yang dianggap sebagai simbol kemakmuran. Warga berebut gunungan hasil bumi yang dibagikan abdi dalam Keraton Yogyakarta di halaman Masjid Gede.
Dalam ritual Grebek Syawal ini, Keraton Yogyakarta menyediakan 7 buah gunungan yang disambut antusias warga saat dibagikan. Warga percaya dengan berebut gunungan akan mendapat berkah dan rezeki. Lombok sama kacang mau dimasak usek-usek. Oh, supaya apa nih Bu? Ayo supaya apa ya, dapat berkah gitu aja. Dari berkah. Itu sering ikut rebutan juga Bu? Iya. Tiap tahun Bu? Iya. Ini udah sejak kapan Ibu ikut rebutan ini? Dari kecil. Oh, jadi setiap tahun gitu Bu ya? Iya. Sebelumnya, tradisi diawali dengan keluarnya 10 bergodo atau peleton prajurit keraton lengkap persenjataannya, termasuk pasukan gajah dan pasukan berkuda. 5 gunungan selanjutnya dibawa ke Masjid Gede Keraton Yogyakarta, sedangkan 2 buah gunungan dibawa ke Kepatihan dan Kadipaten Puro Pakualaman. Keraton Yogyakarta setiap tahun menggelar ritual grebek sebanyak 3 kali, yaitu grebek Maulid pada saat peringatan Maulid Nabi Muhammad, grebek Syawal pada saat Hari Raya Idul Fitri, dan grebek besar yang pada Hari Raya Idul Adha. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang menumbangkan sebuah pohon tua berukuran besar di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi saat sejumlah pengendara sepeda motor melintas di bawahnya. Akibatnya 3 orang terluka tertimpa pohon ini. 1 diantaranya alami patah tulang kaki dan tangan, sementara seorang korban luka bagian punggung. Ketiga korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar agar dapat perawatan medis. Akibat peristiwa ini, kendaraan yang hendak melintas dari arah Kota Makassar menuju Kabupaten Maros sempat tersendat karena batang pohon menutupi separuh badan jalan. Petugas gabungan TNI Polri, Damkar Makassar, dan Dishub langsung mengevakuasi ranting dan batang pohon ke pinggir jalan agar kendaraan dapat melintas kembali. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Wan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah makam di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir. Kondisi tersebut membuat warga kecewa tak bisa menjangkau makam keluarga untuk berziarah. Sebagian besar makam seluas 5,8 hektar di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir setinggi 30 hingga 70 cm. Bahkan makam hanya terlihat papan atau batu nisannya saja. Kondisi ini membuat warga kesulitan untuk berziarah di makam-makam keluarga. Ada warga yang hanya bisa mendoakan dari tepi area pemakaman. Namun ada juga yang nekat menerobos banjir untuk berdoa di makam. Banjir pemakaman terjadi usai diguyur hujan deras ditambah buruknya drainase. Tahun ini kita kesini nggak pernah nyampe ke sana gitu, cuman ngeliat dari jauh doang. Jadi kurang gimana ya rasanya, katanya kan mau ada pengurukan, tapi sampai saat sekarang ini belum juga gitu. Soalnya kalau untuk ke sana mungkin kesulitan, banjirnya dalam, sepaha. Banjir juga merendam sejumlah ruas jalan di areal pemakaman umum ini. Para peziarah berharap pemerintah cepat menanggulangi banjir di kawasan ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.